Samakan kedudukannya oleh GPX atau mereka harus menyerah dengan skor 2-0 tanpa adanya round yang mereka ambil satupun. Oke, ini dia game kedua antara Rebel Sinai melawan GPX. GPX mereka sangat butuh poin, jadi harusnya ini menjadi game do or die mereka juga karena mereka sedang berada di posisi standing yang ke-6. Sementara dari Rebellion Sinai mereka cukup baik dari segi standingsnya, tapi dengan ada sedikit inisiasi datang kepada Nathan itu juga cukup baik dari GPX. Didatangkan di arah early game yang membuat Nathan pun harus bisa lebih berhati-hati lagi di arah early-nya. Yap, sementara Rainbow ya ini boleh-boleh nih coba lihat tuh. Xavier tuh bagus banget juga tuh, rapi-rapi banget. Gojo ya Pak? Iya, rapi-rapi banget semuanya. Kita kapan ya rapi begitu juga? Kita udah rapi Pak. Udah rapi ya? Cuman emang kadang-kadang yang lebih rapi itu yang damage-nya lebih tebal juga. Iya. Tapi balik lagi di arah mid lane. Reda Cutie memberikan sedikit damage poke ke arah Rainbow. Dimana Rainbow berjalan dengan santainya. Tangan dimasukin ke kantong. Reda Cutie ditahan pergerakannya dengan adanya sedikit immobilize dari extensionnya ya. Seorang Xavier. Yap. Okix harus dipukul mundur sampai masuk ke dalam auto turret yang dia milikin. Tapi setidaknya Okix masih bisa berada di area tersebut. Moskov sudah set up lagi di dalam rebutan. Mungkin nantinya dengan Abyss Walker dia siap untuk keluar. Belum lagi dengan Spear of Misery membuat Okixnya terkapar, tersudut, tertempel di area dari pendindingan yang ada di Land of Dawn. Big Mac di bagian bawah bersama dengan Jisa mundur terlebih dahulu. Jisa dengan penggunaan Martisnya, kita lihat aja seperti apa nantinya setup yang akan mereka lakukan. 15 detik lagi menuju ke area turtle yang pertama. Ada juga Lucky Boy belum level 4 langsung ditusukai dengan Decimate, tapi ternyata masih belum berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill. Dan juga first blood menjadi milik dari Gepek, gimana Benedettanya berhasil terjepit dan juga dibalaskan, digas langsung untuk pergerakan dari Lilianya karena langsung saja 1-1 mid laner untuk SP laner. Ya balik lagi Reda Cutie yang mencoba untuk mengincar ke arah Jisa, bahkan menggunakan flicker, dan akhirnya Jisa pun diterkena ke belakang sana. Dari sekitar turtle yang sudah dibersihkan ini akan menjadi milik teman-teman dari GPX. Tapi hampir saja satu downing light mendapatkan turtle. Big Mac yang tadi dijepit oleh seorang Akai mencoba untuk melakukan inisiasi lagi dan lagi melawan Reda Cutie, tapi pada akhir dengan tidak ada follow up lagi dari Rebellion Sinai, ia memilih untuk mundur terlebih dahulu. Oke, wah tone part memory ini yang kita sebutkan tadi ya. Dengan tone part memory kayak gitu, untuk SP-nya tercicil bisa aja. Bisa aja membuat Wanta nantinya recall, buat Wanda pulang. Cuman efek kejut dari Moskov ini yang harus emang diberikan langsung. Sementara ada satu lasi dari Jet Gundonya, Wave Dragon udah kena langsung ke arah dari Kaja. Siapakah yang nantinya akan ditarik dengan satu dari Divine Jasmine, tapi barusan ada bola segede dunia langsung saja menembus Land of Dawn. Itu tadi lihat nggak sih Pak, kena infinite extension, kesangkut langsung downing light, nggak apa-apa dibuang begitu aja. Yang penting decimation bisa nyampe ke arah Reda Cutie tadi. Reda Cutie langsung tumbang seketika, otomatis dari segi pertukaran kill point masih sama-sama di 2 poin, tapi dari segi perbedaan gold udah ada di angka 600 poin. Pindah lagi ke arah item build, emblem. Dari segi masing-masing mid laner ini dengan mystery shop dan juga dari talent yang sama, movement speed dan juga penetrasi. Sementara kalau untuk kita ngeliat ke arah junglernya, perbedaan cukup signifikan ada di tangan anak-anakannya. Dimana dari Martis ini ngambil ke arah cooldown spell reduction untuk dari RBL ya. Sementara kalau dari Ray, dia mengambil ke arah damage to monster yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bisa. Okix masih belum menyentuh di level 6. Nathan masih stay di area tersebut. Ditembak, dilemparkan. Spear of Destruction. Satu tombak antar kota antar provinsi yang menembus tubuh dari Kaja. Ini bisa dibilang pembuangan di luar Land of Dawn kayaknya banyak banget sampahnya ya Pak. Dari Spear of Reduction, ada Downing Light juga gitu. Tapi balik lagi untuk di arah bottom lane, Ziri dan juga Big Max masih sama-sama adu tonjok aja. Tapi balik lagi ke arah top lane, Nathan yang ditahan lagi dan lagi oleh Ray, membuat dia pun tidak bisa berkutik dikarenakan ada 4 player yang memaksimalkan damage-nya terfokus kepada seorang Nathan sendirian. Kasihan. Ini dia, GPX sudah mendapatkan satu momentum yang cukup baik di early game-nya. Mereka udah berhasil menekan dari berbagai sisi, bahkan untuk turtle-nya agak sedikit sulit untuk pemain dari FBL Sinai bisa maju ke bagian depan. Tapi ternyata Okix dan juga Jisa yang siap untuk langsung memberikan sebuah damage dan juga menghancurkan setup turtle yang udah dimiliki oleh pemain dari GPX. Ditembak dengan Downing Light, tapi ternyata lagi poinnya masih bisa selamat. Sedikit lagi tersisa di dalam tubuhnya. Dan juga turtle berhasil diamankan oleh Reda Cutie. Tapi untuk kali ini Reda Cutie yang berhasil langsung dihilangkan dengan cukup cepat. Dan juga Ray-nya mendapatkan hasil yang sama. Ziri mau pergi ke arah mana? Ziri sedikit lagi yang tersisa, ada satu lagi pergerakan lewat Mystic Pill dan juga Infinite yang dikeluarkan secara bersama, tapi untungnya dia masih bisa pergi dari area tersebut, tapi Purple Buff diambil. Turtle ditukar dengan 3 player dari GPX yang dimana ini menjadi golden opportunity untuk Rebellion Sinai.
melakukan push di arah top lane dan juga Buset. kemungkinan di arah bottom lane-nya. Bahkan Lucky Boy pun harus menggunakan Black Shoes untuk menghindari damage yang semasif datang dari Rainbow. Yang dimana Rainbow pun dari tadi masih belum tersentuh sama sekali. Sejauh 5 menit perjalanan dari game kedua kita, Rainbow belum tumbang sama sekali. Tapi balik lagi Fredo Cutie bermain dengan sangat berbeda di game kali ini. Mencoba untuk melakukan segala macam teknik ofensif dengan adanya invasi terus-menerus. Tapi sayangnya tershutdown di tangan Okik dengan 2-0-2 dari segi KDA-nya. Iya, wish, Downing Light sakit banget tadi tuh kalau kan ada juga animasinya luar biasa bagus. Tapi Ray juga pinter Pak tadi. Dia di saat tersangkut di arah Immobilize, dia langsung menggunakan heavy spin-nya untuk menghilangkan semua efek CC itu dan langsung mundur dengan cepat. Ya kadang-kadang mungkin bagi publik lupa ya bahwa heavy spin juga sebenarnya bisa menghilangkan CC-CC yang diberikan oleh lawannya. Tapi Okik di menit ke-6. Blade of Despair sudah diamankan. Ini bakal berbahaya, apalagi khususnya untuk Moskov dari Watt. Yang dimana Watt pun sepertinya masih belum bisa snowball dengan cukup baik. Mengingat bahwa dia pun masih belum bisa mendapatkan kill sama sekali. Yap, berbeda dengan Okik ya, 2-0-2. Belum lagi outer turret bagian atas udah hancur. Di bawah udah ada perubahan posisi. Nathan level 7, sementara Okik level 8 dapat lagi gold buff. Semakin banyak lagi dari network yang bisa dia kumpulkan. Namun di atas Benedetta hanya memberikan gangguan aja. Hit and run. Itulah yang dia lakukan. Downing Light terkena langsung ke arah Ziri. Dimana sekarang posisi dengan langsung ketahuan begitu saja. Tapi barusan ada Way of Dragon langsung dikeluarkan begitu saja. Untuk Okik masih bisa selamat. Dan Okiknya masih bisa mendapatkan 1 poin kill lewat Fredo Cutie dan ada barusan. Terlihat dengan Black Shoes yang langsung dikeluarkan. Lucky Boy memiliki ke arah mana? Lucky Boy masih berhasil selama sejauh ini. Watt akankah langsung siap untuk memberikan damage balasan di mana untuk kali ini Big Mac-nya pergi langsung di area tersebut dengan dash yang dia milikin. Big Mac, knife for a knife, bisa menyelamatkan diri karena sedikit lagi bisa, tapi ternyata dia balik badan. Benar-benar membuat dirinya langsung lenyap di area tersebut. Oke, Okik. Wow, dia bermain dengan sangat apik tadi di arah bottom lane, tapi balik lagi di arah mid lane. Sedikit inisiasi dengan ada tanya Okik juga untuk melakukan sedikit push. Tapi Fredo Cutie datang dari belakang sana, menendang ke arah Okik depan sana, membuat tershutdown Okik pun di menit ke-7 kali ini. Dan bahkan Downing Light lagi-lagi dikeluarkan hanya untuk melakukan sedikit cicilan terhadap minion dan juga membuka map. Tapi Jisa dan juga dari Rainbow dari tadi mereka sangat-sangat unstoppable sekali dari segi crowd controlnya. Mereka memiliki skill source yang cukup penting dan mereka menggunakan itu dengan sangat disiplin. Dan seperti itu pun juga dengan Big Mac yang dimana mencoba untuk mengejar ke arah Watt-nya. Tapi ternyata sudah dilingkari oleh 3 player dari GPX dan bahkan 4 sekarang. Big Mac mencoba untuk pulang dengan 1 bar HP tersisa. Apakah masih bisa pulang? Dan ternyata masih bisa melihat hari esok. Dikit banget loh udah HP-nya. Iya, 1 bar HP tadi, hampir aja. Tapi balik lagi, Coci mau ngebahas sih tadi dari Okiknya. Dia ditendang, pinternya Nathan itu menggunakan Divine Judgment untuk nge-cancel tendangan kedua dari Cho. Otomatis dengan gak ada tendangan kedua, dia flicker, langsung corrosive strike ke arah Cho yang lagi kena Divine Judgment. Ya udahlah. Ya udah, dia masih bisa hidup. Dan itu keren banget. Tapi yang kedua tadi gak ada flicker lagi. Iya, selamat ya yang di area mid. Cho tahu mungkin ya dengan Jisa aja tiba-tiba ngambil ke arah purple buff. Dicolong di depan mata. Oke. Jisa, tapi flanking yang dilakukan oleh Fredo Cutie di game kali ini bagus loh dengan penggunaan Cho. Dari awal game? Iya. Gila ini Fredo Cutie pakai Cho-nya. Flankingannya boleh-boleh udah lama kita nggak ngeliat Fredo Cutie pakai Cho gitu loh. Ini dia kelas dari Fredo Cutie dengan penggunaan Cho yang dia punya. Big Mac di area tengah masih aja melakukan dash. Sementara Jisa udah hadir. Spirit of Destruction numpang lewat. Kena karena siapa? Belum ada. Downing Light dibalaskan 2 orang ketahuan. Langsung cari info dengan Downing Light lagi dan lagi. Sebenarnya tadi Downing Light juga nggak dipakai untuk finisher ya Pak. Ya nggak dipakai untuk eksekusi tapi lebih ke arah untuk open map aja. Kemana? Wah, backupan orang-orang dari GPX. Dan bahkan hal tersebut dilakukan karena pastinya untuk menghindari yang namanya Akai dengan heavy spin ya. Karena kita tahu, walaupun dengan adanya Big Mac, dengan adanya Jisa yang punya CC immunity yang cukup baik, tapi sebenarnya sangat menjebalkan apalagi seperti sekarang di mana CC tersebut terkena kepada Nathan, di mana Nathan ditendang ke depan sana, tapi di belakang sana juga dibantu lagi dengan ada Ziri mencoba untuk melakukan split ke arah seorang Nathan, tapi balik lagi Jisa di belakang sana ditumbangkan. Lord pun menjadi free sebenarnya untuk teman-teman dari GPX. Oke, Lordnya ke reset, kehilangan Jisa. Jisa yang benar-benar ditembakin, punggungnya ditombakin. Free hit banget tadi untuk Watt, sementara dominan ice-nya sekarang udah dimiliki oleh Fredo Cutie. Mereka semua walaupun hanya 4 orang, tapi mereka pede banget loh untuk mengajukan setup kontrol yang dimiliki oleh GPX. 4 orang loh mereka. Iya, 4 orang yang dilakukan oleh teman-teman Rebellion mencoba untuk bahkan maju lagi ke arah Lordnya.
Jisa pun baru respawn, tapi ternyata ada sedikit tarikan datang ke arah Ziri. Ziri pun terkena damage yang lumayan besar, tapi langsung dibalas dengan adanya satu tendangan ke arah seorang Oki. Dan bahkan langsung di follow up dengan Moskov yang tahu bahwa oke, rival saya tersangkut di tembok. Itu Cok Fredo Kitty responnya cepet banget, bagus banget. Sky God dan Helmet udah berhasil dihancurkan lagi, satu inner turret. Split push udah mulai dilakukan oleh Benedetta. Mobilitas yang sangat tinggi udah dia manfaatkan. Sementara Watt sekarang udah punya damage yang cukup, attack speed yang cukup untuk bisa join di dalam team fight dan juga menghancurkan pemain Rebellion Sinai. Glu dari setengah di top lane. Adu mekanik dengan Benedetta. Sepertinya masih bisa survive, tapi balik lagi ini akan menjadi momen penentuan juga bahwa kita bisa melihat dari GPX mereka sudah mulai memberikan perlawanan yang cukup signifikan dibandingkan dengan game pertamanya. Dan ini berkat Fredo Kitty sih dari mata Ninja Joji. Balik lagi, pergerakan yang agresif dilakukan oleh Fredo Kitty, walaupun dari segi adanya 244, tapi pergerakan tersebut itu membuat secara tidak langsung setup tim fight Rebellion Sinai itu lebih lemah dibandingkan dengan GPX, Pak. Yap, Fredo Kitty sekitar 10 detik lagi dia punya flicker wave. Jisa numpang lewat dengan satu mortal coil yang dimiliki. Lord bergerak di bagian bawah, siap untuk menghancurkan lagi Karina turret. Sementara Ray tepat berada di depan dari Mystic Veil. Kita harus perhatikan dengan baik ya Benedetta di top lane. Dari tadi nggak pindah-pindah. Mencoba untuk melakukan split dan sejauh ini ternyata yang nyadar adalah Ziri. Dia langsung pulang itu saja, mengingat bahwa dari Ziri juga langsung pulang. Lord pun masih bisa ditahan dengan baik oleh Rebellion Sinai. Sejauh ini korbannya ada 2 inner turret di arah mid lane dan juga bottom lane yang telah dihancurkan. Tapi tidak ada kerusakan yang lebih parah lagi. Dan dengan Spear of Destruction, baik lagi juga membuka dari segi mapnya di mana posisi teman-teman dari Rebellion berada. Jisa melawan Ray, satu level perbedaannya dan bahkan sama-sama Demon Slayer. Tapi entah kenapa dari segi kontes dari arah early game Turtle, Ray ini lebih leading dibandingkan dengan Jisa. Kita lihat nih, Oki nantinya juga ya untuk 1v1 situation ini udah mulai cukup sulit. Kenapa? Karena Watt walaupun dia badannya udah mulai tercicil lah gitu, tapi kita tahu Moskov punya lifesteal yang kencang banget loh. Dengan deretan item nanti supportingnya yang seperti apa ya. Itu pastinya bisa menahan lagi pada damage yang akan masuk ke arah tubuhnya. Kita lihat aja seperti apa. Yang Joji suka dari tadi tendangannya kalau dari Fredo Kitty itu cuma di 2 orang doang, Pak. Nggak pernah ke yang lain. Antara Nathan atau ke arah Okik. Tapi sayangnya yang lebih on point dari tadi kena ke arah Okik. Yang dimana kadang-kadang dibantu oleh Nathan untuk di cancel tendangannya. Tapi kalau nggak di cancel itu udah fatal banget, Pak. Damage besar hilang dari Rebellion Sinai dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi damager lain dari Rebellion Sinai, Renbu masih belum terlalu kuat, tapi break lagi dan tendangan lagi dan lagi lihat Okik kan yang ditendang. Lagi Okik ini ditendang Nathan, mencoba untuk pulang terlebih dahulu tapi ternyata jalan ditutup dengan adanya Ray. Di depan sana dengan adanya heavy spin, Nathan pun tidak bisa berbuat apapun lagi. Jisa hanya bisa melihat teman yang tumbang dan bahkan Renbu. Kemana damage-nya? Dari tadi kita melihat Downing Light, dari tadi kita melihat Infinite Extension, dari tadi kita melihat Mystic Field, tapi belum ada damage burst yang bisa seenggaknya membantu tim fight secara skala besar, Pak. Karena untuk sekarang Rainbow juga dari sisi leveling tertinggal loh. Dia masih level 11, sementara yang lain juga udah mulai cukup tinggi. Oke, Rainbow-nya mundur di bagian belakang. Mystic Field, Infinite, semuanya dikeluarkan. Berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Jisa. Ziri menarik ke bagian belakang, menarik rekan setimnya. Alekto Final Blow dikeluarkan kembali mencoba untuk bisa menutup jalan dari Ziri. Tapi dengan badan setebal itu, Alekto Final Blow kayaknya dilewatin aja nih. Gak sakit kayak gitu tuh paling. Ya tapi mungkin beberapa yang kita nggak lihat dari tadi ya. Kan kita fokus dari tadi ke arah Cho dan juga Okik ya kan dengan Brodinya. Lucky Boy sih sebenarnya yang dari tadi harus kita perhatikan juga bahwa permainan Lucky Boy ini pintar. Dia nggak bakalan full commit all in dengan Angry Gloom-nya kalau Heavy Spin belum keluar dari Ray. Dia benar-benar nunggu momen dimana banyak yang terhimpit, banyak yang dijepit oleh Heavy Spin. Baru dia nge-spam abis-abisan Angry Gloom-nya. Yang dimana itu benar-benar tricky banget. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari segi asisnya memang Lucky Boy ini punya asis paling tinggi. Di antara teman-teman GPX yang lain ya, Pak. Yap. Oke. Ziri juga belum tumbang ya tadi. Dengan satu pergerakan di mana mereka di dalam base kayak begini semuanya ya. Ada satu PR penting lagi untuk Cho. Apakah dia bisa menembus masuk ke bagian dalam untuk bisa pas ngedapetin siapapun itu nantinya. Entah memang ada satu targeting ataupun siapapun yang dia dapetin. Ya tetap itu harus Okik yang harus ditendang oleh Fredo Kitty. Jadi dari segi positioning harus mundur terlebih dahulu. Dan bahkan Jisanya juga masih belum terlalu terang di game kali ini dari segi gameplaynya. Dia memang mendapatkan beberapa kill dan juga dengan Decimation Assault-nya. Tapi masih belum ada Mortal Coil yang menjadi game changer lah untuk teman-teman dari Rebellion Sinai. Begitupun juga dengan Big Mac yang dimana dari tadi rotasi dari Big Mac itu hanya untuk menghilangkan minion saja. Lihat, jadi dikejar oleh 4 orang. Ziri, Alsigen, ditambah lagi dengan ada Fredo Kitty, Watt dan juga Ray. Coba untuk pulang terlebih dahulu. Pulanglah dia melewati mid lane
tapi tetap juga dikejar dengan Lilia dan juga Akai. Lihat teman-temannya di arah yang lain. Kumpul dong di mid lane. Itu bagus banget loh, dia berusaha untuk bisa ngebayang time dan juga menetralkan lagi loh. Iya. Menetralkan lagi sebuah setup yang mungkin tadinya akan diarahkan ke arah rekan-rekan yang ada di area base. Tapi dengan adanya pancingan yang dia lakukan, berubah arah semuanya. Tapi Cucu juga penasaran sih dari segi itemnya gimana nih untuk Rainbow dan juga Lucky Boy. Karena Lucky Boy pun kita udah lihat bahwa dia mengambil ke arah Divine Glaive. Jadi dari segi penetrasi udah sangat-sangat kuat banget. Tapi kalau kita ngeliat ke arah Xavier, kalau Converse ini latihan Transcend dan juga Enhanced Talisman. Wajar damage-nya belum keluar dengan maksimal karena penetrasi belum ada. Dan bahkan terkadang ada Holy Crystal juga di tangan seorang mage. Tapi sejauh ini sepertinya lagi mau membuat ke arah Genis One terlebih dahulu untuk seorang Xavier dari Rainbow. Kalau kita ngeliat ke arah Lilia, semua item udah ada yang krusial dari segi combo one ya, Ice Queen One. Ditambah lagi dengan adanya Glowing One dan juga Divine Glaive sudah ada. Enhanced Talisman pun demikian. Dan dari segi Magic Shoes otomatis cooldownnya ini harusnya udah ada di sekitar 35%, belum termasuk dari apa yang diberikan oleh emblem. Yap. Oke. Mereka terkurung di base-nya. Mereka belum bisa pergi kemanapun dengan cukup jauh. Lord sesaat lagi juga akan nongol. Tapi sedikit demi sedikit mereka mencoba untuk bisa menyamakan dari sisi leveling. Di menit segini kemungkinan besar item-item sudah terkumpul. Ditembak dengan Dawning Light. Masih belum terasa. Rainbow mencoba untuk maju. Mystic Veil semuanya dikeluarkan. Guna untuk bisa mencoba menahan pergerakan dari Ray. Yap. Dua Lord dari Gpex belum cukup sama sekali untuk bisa mengakhiri nyawa dari Rebellion Sinai di game kali ini. Tapi lihat posisi dari Nathan. Dia benar-benar stay di belakang sana. Dan ternyata dibuka busnya oleh Freddy Cutie. Membuat Nathan pun harus repositioning lagi. Tapi Gisa, di mana backupnya? Di mana teman-teman dari Rebellion Sinai otomatis Okik dan juga Rainbow. Mereka benar-benar masih nunggu banget informasi. Di mana teman-teman dari Gpex yang lainnya. Dan informasi tersebut juga sudah mulai dibuka sedikit demi sedikit. Dengan ada Big Mac yang tahu bahwa Lucky Boy dan juga Freddy Cutie ada di tengah. Ziri pun demikian dengan head to head dengan Nathan. Tapi lihat pergerakan Lordnya yang udah mulai bawa ke belakang sana jauh dari tangan RBL. Itu Ward coba tuh di bawah tuh udah terlempar tombak terus. Kagak ada capek-capeknya, ada barusan. Lordnya berhasil langsung diamankan. Belum ada satu target yang berhasil diambil. Tapi ternyata Fredo Kitty. Immortalnya pecah. Bisakah dia langsung diamankan? Ternyata Fredo Kitty masih berada di atas tersebut. Tapi dijepit lagi. Alito Final Blow. Fredo Kitty masih berhasil selamat. Sedikit lagi tersisa ditembak. Big Mac-nya udah berhasil dihancurkan. Dan Gisa menjadi korban kedua di dalam pertempuran tersebut. Oke, dua player tumbang dari teman-teman Rebellion Sinai dan belakang tidak ada pertukaran sama sekali oleh Gpex. Ini bisa menjadi momen untuk mereka melakukan comeback dengan poin 2-1 karena Lord pun sudah mulai berjalan. Walaupun Lord ini belum enhance tapi Lord sudah berjalan di arah bottom lane dan Gisa pun baru akan hadir dalam 20 detik lagi. Tapi kita bisa melihat bahwa dari segi defensifnya mereka hanya punya Rainbow untuk punya defensif manuver yang cukup kuat dan begitu pun juga ada Okik. Tapi problemnya Okik selalu menjadi target priority dari seorang Freddy Cutie. Yap, 3 orang masih bisa berjuang tapi masih dengan respawn yang lama dan juga coba lihat Ward langsung berfokus ke arah base dan benar. 1-1.